Nabi nggak peduli seberat apapun tantangannya. Artinya dimensinya ada dua. Semanis apapun tawarannya, sehebat dan seberat apapun ancaman dan tantangannya, tetap Nabi tidak akan meninggalkan dakwah. Subhanallah. Batal lagi, gagal lagi mereka punya upaya membungkam dakwah Nabi. Hari ini apa yang mereka lakukan? Mereka kumpul di Ka'bah, saudara. Mereka kumpul bersama-sama. Mereka tunjukkan kemarahan mereka. Saudara, mereka kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus. Mereka datangi, yaitu Abu Talib, untuk mereka bunuh kita punya Nabi, saudara. Tapi ketika berita itu tersebar, seluruh pemuda Bani Muttalib dan Bani Hashim menghunus pedang, rame-rame datang ke syabahnya Abu Talib, saudara. Rame-rame mengepung rumah Abu Talib. Mereka siap perang, mereka siap mati. Berhadap-hadapan dua kubu pemuda, yang satu membunuh Nabi, yang satu membela Nabi, saudara. Akhirnya orang-orang kafir tadi mundur. Begitu melihat kesigapan Bani Hashim, kesigapan Bani Muttalib dalam membela Nabi, dan Abu Talib instruksikan mereka, ada yang masuk bunuh, ada yang masuk habisi, tidak boleh ada yang menyentuh Muhammad. Subhanallah. Akhirnya mereka mundur, tapi mereka marah, mereka kecewa. Kemana mereka mundur? Mereka kumpul di sekitar Ka'bah, mereka buat petisi. Mulai hari ini seluruh bangsa Quraisy tidak boleh ada yang berhubungan dengan Muhammad dan para pembelanya. Baik yang belanya itu muslim maupun yang belanya itu kafir dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jangan ada yang berdagang dengan mereka, jangan ada yang beli dagangan mereka. Dan kalau mereka belanja kepada Quraisy, tidak boleh dilayani. Jangan tengoki mereka, jangan tegur mereka, jangan bantu mereka, dan jangan ada yang menerima lamaran mereka atau mereka yang melamar Quraisy yang lainnya. Tolak semua lamaran, putuskan semua hubungan. Dan mereka tidak boleh keluar dari kota Mekah. Mereka harus dikepung, diawasi. Saudara, petisi ini ditulis di kulit binatang. Saudara, digulung, dimasukkan dalam kotak, disimpan di dalam Ka'bah. Saudara, bulan pertama Nabi dan para sahabat bertahan, masih banyak perbekalan, saudara. Bulan kedua perbekalan mulai susut. 6 bulan mulai susah, saudara. Mau belanja udah nggak bisa, perbekalan udah mulai habis, saudara. Mau keluar dari kota Mekah dijegat, tidak boleh ada yang keluar dari kota Mekah. Diisolasi, saudara, diembargo. Ini namanya embargo ekonomi, embargo sosial politik. Betul-betul diembargo habis, tidak boleh, diboikot. Masuk 1 tahun, saudara, mulai mereka makan 1 kurma buat 2 hari. Coba lihat penderitaan mereka, saudara. Malah Nabi mulai makan daun-daun kering, saudara. Sehari makan, sehari tidak makan. Taruh batu di perut, diikat perutnya dengan batu, saudara, untuk menahan perih lapar. Untuk apa semua itu Nabi dan para sahabat melakukannya? Hanya untuk dakwah di jalan Allah, mencari ridho Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Enggak peduli. Masuk tahun kedua, saudara, menjelang tahun ketiga, mulai ada yang bertumbangan, yang sakit, yang kelaparan, yang meninggal dunia, saudara. Dan Nabi selalu memohon pertolongan Allah. Dan Nabi tahu betul kalau ini adalah, saudara, ini adalah ujian dari Allah. Sampai ada sebagian sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan ini pertolongan Allah? Bukan mereka nggak sabar, bukan. Saking menderitanya, saudara. Saking sulitnya kondisi di saat itu, saudara. Nggak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali pertolongan Allah. Luar biasa. Sampai masuk tahun ketiga, saudara, diboikot habis. Dan Nabi tetap berdakwah, tidak peduli siapa yang Nabi jumpai dari orang kafir, tetap Nabi ajak untuk masuk Islam. Inilah Nabi kita, saudara. Akhirnya pertolongan Allah datang. Allah mengabarkan kepada nabinya, saudara, bahwa petisi yang ditulis di kulit binatang tadi di dalam Ka'bah, saudara, sudah habis dimakan rayap. Siapa yang tahu, saudara? Ada di dalam kotak, di dalam Ka'bah. Nggak ada yang lihat, dikunci, digembok, saudara.
Kemudian Nabi kumpulkan para sahabatnya, Nabi kasih kabar gembira, busra lakum. Ada kabar gembira buat kalian semua. Apa kabar gembiranya? Petisi mereka sudah dimakan rayap, menunjukkan bahwa Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah, tidak ridho dengan mereka punya petisi. Nah, begitu berita ini menyebar, didengar oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah langsung dengan gagah datang ke depan Ka'bah, diundang tuh semua orang kafir. Masyarakat Quraisy, ayo kita kumpul. Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah ini yang kita semua sama yakini keberadaannya, dia tidak rela dengan petisi kalian. Orang-orang kafir ketawa, mentertawakan Hamzah. Dari mana kau bilang gak rela? Kalian punya petisi udah dimakan rayap. Oh, ditertawakan Hamzah oleh orang-orang kafir. Kau ngigo ya Hamzah, kau sudah gila karena udah kelaparan. Akhirnya Hamzah tantang, baik, kita buktikan sekarang. Apakah Rabbul Ka'bah ini ridho dengan kalian punya petisi atau tidak? Dan kalau ternyata betul dimakan rayap, berarti Muhammad benar, Rabbul Ka'bah tidak rela, harus kalian stop ini boykot. Diterima, saudara. Tadinya sebagian nggak mau, tapi Mut'im bin Adi, salah seorang tokoh kafir Quraisy yang dianggap cukup bijak, saudara, dia katakan harus kita lihat, harus kita buktikan. Orang kafir sama orang kafir ribut. Yang sebagian bilang jangan, ini cuma ngigoknya mereka. Yang sebagian bilang enggak, kita harus lihat. Di antara yang ngotot untuk melihat adalah Mut'im bin Adi, saudara. Akhirnya Ka'bah dibuka, kotak dibuka, subhanallah. Petisi itu sudah habis dimakan rayap kecuali tulisan Bismillah. Cuma nama Allah yang rayap nggak berani makan. Loh kok pakai Bismillah? Karena memang orang-orang kafir ini, mereka percaya Allah itu ada, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah. Di samping Allah mereka menyembah daripada berhala-berhala. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada Nabi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka orang-orang kafir itu, ya Muhammad, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Cuma mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak mengesahkan Allah. Mereka ciptakan Tuhan-Tuhan baru, aliha, di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam tulisan tadi mereka masih sebut nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Lat, dengan nama Uzza, dengan nama Manat, dengan nama berhala. Yang lain dimakan rayap, kecuali Bismillah yang tidak dimakan rayap. Subhanallah, rayap tahu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang nggak benar. Rayap tahu, saudara. Kan kelewatan kalau manusia nggak tahu dikasih akal oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan iman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dilihat sedemikian rupa, sebagian tokoh Quraisy mengatakan boykot tetap harus berlanjut. Tapi Mut'im bin Adi mengatakan tidak bisa. Ini bukti Rabbul Ka'bah yang sama kita yakini keberadaannya tidak rela dengan petisi kita. Stop, tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh lagi kita lanjutkan ini. Stop. Akhirnya mereka tidak boykot lagi, saudara. Mulailah Nabi dengan mereka berbelanja lagi, bergaul lagi, berhubungan lagi, dan Nabi terus berdakwah lagi. Alhamdulillah. Tapi mereka orang kafir Quraisy gak puas. Nggak puas, ini bagaimana caranya untuk menghentikan daripada dakwah Nabi? Nah, kemudian saudara, mereka bikin aturan. Saudara, aturannya adalah, saudara, bahwa Nabi kalau ingin di kota Mekah tidak boleh berdakwah lagi. Mereka tidak boikot, tapi Nabi nggak boleh keliling untuk dakwah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nabi hijrah ke Taif. Karena sebelum itu saudara, Nabi tidak mereka ganggu. Mereka tetap berdakwah. Tapi ada satu berita duka datang. Setelah selesai masa-masa sulit tadi, saudara, istri Nabi tercinta, tulang punggung dakwah Nabi, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, meninggal dunia. Dan beberapa bulan berikutnya Abu Thalib juga meninggal dunia. Begitu dua orang ini meninggal dunia, gembira orang-orang kafir Quraisy. Bagi mereka pelindung Nabi sudah tidak ada, pembela Nabi sudah tidak ada, penyokong dana dakwah Nabi sudah tidak ada. Mulai saat meninggalnya Abu Thalib, mereka mulai mengganggu Nabi secara fisik. Karena
Karena setelah Abu Thalib meninggal, tidak ditemukan satu tokoh yang mampu menggantikan peran Abu Thalib untuk menyatukan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk membela Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Thalib. Saudara, mereka mulai ganggu Nabi. Sekarang Abu Thalib udah nggak ada lagi yang bela Nabi. Nabi mulai diganggu.